Halo, aku Febri. Aku Ais. Selamat datang di Obrolan Hamsyah. Cerita kita, rumah tangga, suka duka. Obrolan Hamsyah, tak kenal lelah, seru selalu, penuh warna. nggak kerasa udah di akhir tahun 2025 ini guys. Jadi ini bisa dibilang video penutup untuk tahun 2025 ini guys. Jadi ini akan tayang di hari Rabu seperti biasa di jam 7 malam. Ini nanti akan jadi tontonan di akhir tahun semoga aja. Jadi di tahun 2025 ini sudah banyak hal yang kita lewati guys. Iya, bener. Tahun 2025 berarti 2 tahun pernikahan kita ya. Ya, 2 tahun pernikahan dan tepat setahun Ais sudah tidak bekerja guys. Iya. Iya. Oh, Udah setahun bro. Oh iya ya. Nggak bekerja. Oh ya, gak berasa kerasa, ya kan? Ternyata Nggak udah kerasa 1 guys. tahun. Tahun itu cepet banget guys. Hari per hari, bulan ke bulan itu rasanya itu cepet banget. Kayak ini juga gak sih, tiba-tiba udah mau bulan Ramadan kan? Bulan Februari ya Ramadan ya. Cepet Bulan banget. puasanya. Rasanya tuh kok tahun dan harinya itu cepet banget rasanya. Padahal kemarin baru bermimpi untuk tahun 2025 apa aja ya yang kemarin udah ditargetkan dan diimpikan itu rasanya kok udah mau 2026. selesai gitu loh. Enggak, maksudnya di tahun 2025 kemarin tuh banyak mimpi-mimpi yang udah jadi target dan harus dicapai, tapi kok udah akhir tahun aja, udah mau ganti tahun aja. Dan ya kita bersyukurlah di tahun 2025 ini banyak hal yang senang, Tak terduga. hal yang tak terduga, hal yang di luar Nalar. hal yang di luar prediksi itu banyak benar. terjadi guys di tahun 2025 ini. Dan semoga bisa kita benahi di tahun 2026. Amin. Dan mungkin di podcast kali ini, di obrolan Hamsyah di episode kali ini, kita sedikit sharing aja apa aja sih harapan Pak Sutri di tahun depan, di tahun Emang 2026. kita termasuk Pak Sutri? Iya. Piye toh? Kocak guys. Kocak guys, termasuk Pak Sutri biar maksudnya. Ini dikata coba. Nggak mau. Keren bro, lucu kayak gini. Nggak maksudnya piye toh? Bayangnya Bunda tuh Pak Sutri itu kebanyakan pasangan suami istri baru. Ya. Jadi di Malu. di episode kali ini kita mau sharing aja apa aja sih harapan-harapan yang ingin kita capai dan mimpi-mimpi yang ingin kita capai di tahun depan. Dan mungkin kalian juga bisa sharing mimpi-mimpi kalian atau target kalian di tahun 2026 itu apa aja. Atau planning. Ya, atau planning kalian untuk tahun depan itu apa aja. Atau Ya. enggak yang wishlist di tahun 2025 belum kalian capai atau wujudkan bisa dicapai di tahun 2026. Amin. Jadi yang pertama yang pasti untuk lahiran anak kedua, semoga aja semuanya lancar, semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya sehat, terus pasca lahiran juga ibunya cepat dalam recovery. Terus kayak Bunda tuh udah mulai deg-degan tahu. ya udah tinggal berapa bulan lagi? Iya, karena HPL-nya kan bulan Mei. 5 bulan lagi lah ya. Jadi kayak berasa banget kayak baru kemarin aku tes pack USG tiba-tiba udah 5 bulan lagi. Iya. Cepet banget ya Allah. Iya, rasanya cepet banget. Dan rasanya juga kemarin Ais baru melahirkan Cendra dan ini sudah melahirkan lagi guys. Nanti akan mengalami newborn era lagi ya. Iya, newborn era dan banyak hal-hal lucu dan menarik guys sepertinya guys akan terjadi lagi di newborn era besok. Semoga udah nggak ini sih, kayak waktu pas Jendra kan kayak masih bingung kan, nih harus gimana kayak panikan gitu loh. Semoga yang di anak kedua ini karena Lebih udah tenang.
Ya, lebih tenang, lebih tahu kondisi dan situasinya seperti apa karena sudah melewati fasenya Jendra mungkin guys. Jadi kita udah ya insya Allah di tahun depan kita udah lebih siap lah untuk mempersiapkan semuanya dari lahiran, dari pasca lahiran itu harus semuanya udah kita siapkan lah guys. Itu mungkin untuk planning pertama di tahun depan yang itu sudah harus guys. harus disiapkan. Kalau yang kedua mungkin planning dari diriku sendiri sih. Semoga di tahun 2026 ini aku bisa bekerja kembali. Walaupun pasti kalau aku dapat rezeki di 2026, amin. Walaupun nanti bakalan sedih ya, bakalan ninggalin anak. Apalagi waktu pas Jendra kan bener-bener kayak 24 jam sama aku. Nah terus kalau rezekinya di tahun 2026 ini aku dapat kerja, semoga ya. Amin. Ya semoga aku bisa bisa Kuat, kuat bisa melewati fase ini guys. ninggalin anak-anakku. Ya, yang pasti ya ini doa dan harapan lah, diminta tolong diaminin semuanya. Tapi Bapak ridho nggak? Ya kalau aku ridho guys, aku ridho untuk Ais bekerja lagi. Cuman kalau aku orangnya lebih ke balik lagi ke Aisnya, siap apa enggak kayak gitu loh guys. Karena kalau dari aku sebenarnya it's fine, nggak ada masalah untuk istri itu bekerja guys. Karena menurutku ketika istri itu bisa bekerja, berarti kan dia bisa bukan membantu ya guys, tapi dia punya Kegiatan pertama punya kegiatan, terus dia bisa mungkin merefresh pikirannya, karena kalau di rumah terus kan mungkin sepaneng dan bosen kan guys. Jadi kalau bekerja itu dia lebih bisa fresh. Cuman ya semoga aja ketika pulang ke rumah juga nggak yang terus mumet guys. Malah kerja juga mumet, anak era keurus kan ya tobat tuh guys. Nah ya sama juga kalau semisal Ais kerja kan dia punya punya keinginan dan kemauan untuk membeli sesuatu itu dia punya sendiri. Misal pengen beliin Jendra, pengen beliin apapun yang dia mau, dia tuh udah punya income sendiri di luar dari income dari suami kayak gitu loh guys. Maksudnya pasti kan untuk nafkah ya guys. Nafkah itu kan udah pasti, cuman kan kalau untuk istri punya uang pribadi kan mungkin dia lebih pede untuk aku nggak apa-apa jajan kayak gitu loh. Karena mungkin uangnya sendiri kayak gitu loh. Menurutku ya itu semoga aja planning dari Ais terwujud guys. Amin. Dan kuat dan siap pastinya itu guys. Untuk yang ketiga planning dari kita yaitu masalah finansial. Ini di tahun 2026 ini aku mau coba untuk membenahi finansial dari Hamsyah, keluarga Hamsyah. Pertama dari seperti tabungan, terus dana darurat, dana pensiun, dana anak itu kayak pendidikan anak kayak gitu. Ini aku mau coba tahun 2006 ini mau coba nge-planning untuk ngepilah-pilahin ya, walaupun nggak bisa langsung semua ya guys. Misal dana pensiun, dana anak, dana darurat itu nggak bisa langsung semuanya. Aku banyak belajar di akhir-akhir tahun ini tentang investasi, tentang dana darurat. Aku mulai sedikit melek pentingnya itu tuh apa. Ternyata sangat penting guys untuk keluarga. Makanya di tahun 2026 ini, di tahun 2026 nanti aku mau coba membenahi itu dan mengatur sedikit demi sedikit agar bisa di finansial di keluarga Hamsyah ini bisa stabil lah guys. Bisa stabil guys. Iya bro. Jadi yang pertama mungkin aku bakalan nyiapin untuk dana darurat dulu. Kalau dana daruratnya sudah cukup, baru nanti ke planning selanjutnya. Seperti itu guys. Karena menurutku finansial itu lumayan krusial di keluarga guys. Bener banget. Ada tambahan mungkin untuk finansial? Mungkin tambahan dari aku, kan sebelumnya sebenarnya tuh dari kita udah pernah tuh nyatet pemasukan pengeluaran pakai aplikasi
money yang simbolnya tuh kayak babi kayak gini. Nah, tak juga lah aku. Itu sebenarnya dulu pernah itu awal-awal nikah ya. Awal-awal nikah tuh udah pernah, tapi lama kelamaan kadang aku lupa tadi itu berapa. Habis itu sampai sekarang jadi sudah tidak pernah mencatat. Mungkin nanti di tahun 2026 biar cash flow-nya teratur, Sehat kita ya. Terus kita tahu tuh pengeluarannya buat apa aja, nanti bakalan kelihatan semuanya ya, nanti guys. dan dicatat. Misal ada ternyata di bulan ini tuh kita banyak loh beli hal yang nggak penting atau apa gitu. Itu kan bisa di-cut nanti guys di bulan berikutnya. Nah, itu kita cuman di awal-awal pernikahan aja. Setelah itu kayak udah males. Soalnya tuh biasanya tuh kayak lupa gitu loh. Kayak dari lupa itu jadi males. Semisal kayak kita beli apa, habis itu notanya atau apa hilang atau kebuang lah misal. Habis itu kayak aduh lupa, ya udahlah. Nah, setelah itu jadi sampai detik ini jadi kayak tidak pernah dicatat tuh pemasukan dan pengeluarannya, maka jadi di tahun 2026 mau kita benahi, mau kita ubah, dan mau mau kita telatenin. Intinya tuh coba untuk konsisten kita guys. Ya, untuk konsisten untuk mencatat semua pemasukan pengeluaran, coba untuk konsisten menabung, dan ya semoga aja di tahun 2026 semoga bisa berjalan. Ya, semoga aja bisa berjalan dengan mulus. Dan apa yang rencana kita. Ya, dan bisa terwujud, ya, dan bisa tercapai mimpinya kita satu persatu. Gitu. Terus nanti untuk wishlist 2025 mungkin 2026. Wishlist 2025 kita yang belum kecapai mungkin nanti bisa tercapai bareng-bareng di 2026. Gitu guys. Mungkin untuk berikutnya itu selalu diberikan kesehatan. Terus anak-anak tumbuh kembangnya baik. Amin. Terus suami saya bekerja kerasnya lebih bagai kuda. Amin. Terus apa lagi ya? Selalu dipenuhi keberkahan sih. Amin. Semoga 2026 yang pastinya akan bahagia selalu guys. Amin. Dan rezekinya akan mengalir deras guys. Semoga tidak sebegitu dor di 2025. Ya gak sih? Ya, amin. Dan mungkin banyak dari kalian nonton ini kayak apa sih ini berdua ngomongin harapan-harapan. Menurutku ini jadi apa kalau ngomongan terus positif apa yang berkata adalah doa. Ya, perkataan adalah doa. Jadi ini manifesting kita berdua untuk tahun depan. Ya, semoga aja dari obrolan aku sama Ais ini bisa memanifesting kejadian-kejadian yang akan datang guys, dan semoga aja harapan-harapan itu akan terwujud. Mungkin kalian juga bisa nggak melulu lewat media seperti ini guys. Kalian mungkin punya doa khusus atau ya sesuai keyakinan kalian masing-masing, berdoa berharap di tahun 2026 akan menjadi lebih baik dan sebagainya. Mungkin itu akan bisa terwujud ketika kalian benar-benar kayak sungguh-sungguh dalam berdoa, dalam berucap, karena itu lagi perkataan adalah doa, ucapan adalah doa. Yang di atas pasti tahu dan pasti mendengar guys. Quotes of the day di tahun 2025 dari kami: bersyukurlah dengan apa yang sudah terjadi dan bersiaplah dengan apa yang akan ada di depan nanti. Oke, jadi terima kasih yang sudah menonton episode kali ini. Mungkin ini gak terlalu panjang, tapi ini adalah harapan kami dan kalian juga punya harapan. Kalian mungkin bisa sharing harapan kalian kalau mau sharing, dan jangan lupa terus berdoa. Oke guys, Assalamualaikum. Jangan lupa
like, share, komen, dan subscribe. Dadah!